awali dari yang kecil dulu, nggak usah muluk-muluk pakai yang seri F atau FB, cukup dari cross dikembangkan, nanti kalau udah ada hasilnya baru nyari yang genetiknya bagus. Dan terutama kalau untuk beternak itu jangan lupa buat bank pakannya terlebih dahulu, baru memulai ternaknya. Bukan kebalikannya, udah ada ternak kita bingung cari pakan, harus nyari jauh-jauh. Kalau udah ada bank pakan kita kan nggak repot. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Indra Palupi Channel. Kali ini saya berkunjung ke peternakan kambing bur ya. Jadi buat kalian pecinta kambing bur, silahkan tonton video ini sampai selesai karena mungkin nanti akan dapat edukasinya di sini. Kenapa kambing bur kok masih mahal? Kenapa jenis kambing bur sendiri untuk di wilayah Lampung sendiri masih susah? Nah, di sini nanti teman-teman bisa jadi referensi pemeliharaan kambing bur ya. Jadi buat kalian yang baru bergabung silahkan bantu subscribe, like, comment, and share, tekan tombol loncengnya agar teman-teman bisa dapat informasi terbaru dari channel ini. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik Mas Indra. Perkenalkan, nama saya Maulana, beralamat di 32 Gondang Rejo, Pekalongan, Lampung Timur. Waktu kandang ini didirikan itu jenengan sebenarnya dapat inspirasi dari mana Mas? Inspirasinya ya dari YouTube juga sih Mas. Dari YouTube ya? Iya. Tapi kenapa jenengan mutusin untuk jenis kambing bur sendiri Mas? Karena kambing bur itu kambing pedaging. Kita sendiri juga sekarang masih butuh swasembada daging sih Mas. Oh gitu. Iya. Kalau hitung-hitungan sih pasti ada Mas. Cuma karena memang hobi sih Mas. Namanya orang hobi itu berapa aja pasti dikeluarkan. Oh gitu. Iya. Ini sudah berapa tahun Mas berdiri Mas? Kalau di sini sih baru sekitar 7 bulan Mas. 7 bulan ya? Iya. Kalau pembuatan kandang ini kurang lebih sekitar 40 Mas. 40 ya? Iya. Kambing bur sendiri ini prospeknya seperti apa menurut Kalau jenengan? prospeknya sih bagus Mas. Karena juga kambing bur itu sekarang kan masih tahap kayak pembibitan. Pengembangan. Iya, pengembangan lah. Penjualannya juga lebih mudah. Iya. Dan juga perkembangan kambingnya itu lebih cepat dibandingkan kambing Jawa biasa. Prospek pasar sementara kita untuk pembibitan dulu. Pembibitan dulu ya. Jadi belum bahas sampai ke pemasaran ya? Kalau pemasaran untuk di skala potongan sih untuk sementara kayaknya belum Mas. Belum ya? Untuk pembibitan. Pembibitan ya. Karena Bibit. masih jarangnya stok mungkin ya? Iya, karena bibit itu mahal Mas. Oh gitu. Kalau udah di crossnya dia lebih murah Mas. Kalau untuk kambing bur sendiri bisa dibilang mudah Mas, karena makanya nggak milih-milih dan perkembangannya bagus. Pakan kita pakai onggok, daun singkong, pakai rumput odot, sudah ada bang pakannya. Bang pakan juga? Udah. Oh jangan udah ini tanam? Iya, tanam rumput odotnya Mas. Oh tanam. Kalau semangat itu ngeliatin kalau kambing lagi lahiran Mas. Semangat itu Mas. Gitu ya? Iya. Kalau putus asanya ngeliatin kalau kambing lagi sakit Mas. Sakit? Iya. Udah kayak ngopeni anaknya dewe Mas. Gitu. Jadi ada Mas yang masa-masa itu Mas ya? Iya. Sakit itu ya? Ada. Gitu. Jadi peternak itu bisa bisa dikatakan dimodernisasikan Mas ya. Karena jenengan ini di sini nggak ada pakan-pakan yang mentah Mas, semua sudah jadi semua. Sudah jadi. Rumput odot pun kita giling, baru Giling kita ya? kasih. Oh, jangan menggunakan chopper berarti? Iya, kita pakai mesin chopper Mas. Apa harus pakai mesin chopper Mas? Kalau saya sendiri sih lebih suka di chopper Mas, karena dia habis batang-batangnya. Kalau cuma dicacah manual pakai golok atau arit, kadang-kadang kan masih sisa. Oh begitu. Nggak kemakan yang batang kerasnya. Iya. Jenis-jenis kambing bur ini apa Mas kendala-kendalanya? Kalau untuk sementara ini nggak ada kendala sih Mas. Nggak ada ya? Karena untuk perawatan itu lebih mudah Mas. Begitu? Perawatannya mudah, pakannya nggak milih-milih, perkembangannya juga lebih bagus. Karena peluangnya masih cukup besar untuk kambing bur. Cross bur. Cross bur ya? Iya, cross bur. Untuk pakan sendiri jenengan ini semua beli atau sebagian beli Mas? Kalau untuk daun singkong sama onggok kita beli. Beli itu menurut jenengan bagaimana? Kalau di sirkulasi kambing yang melahirkan itu hitung-hitungannya pas, dari anak kita jadikan untuk putaran pakan ya Mas. Oh begitu ya.
Di sini kan ada sekitar 12 indukan. 12 indukan total. Iya. Hmm. Kalau per indukan bisa beranak 1 atau 2 lah. Ya. Dalam 1 tahun kan dia menghasilkan anak taruhlah 15 ekor, nggak usah banyak. Yang 3 ekor kita jadikan pakan, udah cukup. Itu seperti apa, Mas? Oh, kalau untuk odot kita segar, Mas. Begitu segar. kita arit, kita chopper langsung kita kasihkan. Daun singkong sendiri, Mas, ini murni atau jenengan belinya sudah berbentuk silase? Kalau daun singkong kita giling sendiri juga, Mas. Begitu kita giling langsung masukkan ke tong atau ke plastik. Kalau untuk pakan kita silase atau fermentasi. Untuk kebersihan juga kita jaga, pembersihan kandang itu setiap hari. Untuk pengerukan intil itu paling tidak sebulan sekali lah, karena saya juga kan ada penampungan intil. Oh, emang kotoran. dibuatkan? Iya, kita buatkan untuk penampungannya. Itu tujuannya untuk anu, Mas, ya? Untuk penampung, Mas, ya? Untuk penampung biar nggak terlalu lama ngendep di bawah, Mas, kan gas amoniaknya naik, kurang sehat juga di hewannya, Mas. Kandang yang jenengan buat segini besar plus dengan kambing-kambing mahal, ada nggak, Mas, komplainan dari keluarga, terutama ya istri atau orang tua gitu? Alhamdulillah semua ngedukung, Mas. Mendukung ya? Iya, alhamdulillah pada support semua. Nah, untuk kambing-kambing yang jenengan miliki ini, untuk pacakan atau jantanan ini, jenengan sampai di harga berapa, Mas, untuk harga waktu jenengan belanja dulu? Kalau untuk modal dulu saya beli masih cempe lah. Cempe ya? Iya, masih cempe. Itu di range harga antara 8 sampai 13 juta. Ini, Mas, ya? Iya, kalau yang ini F4. Oh, ini F4 ini? Iya, ini F4. Mas, F4 ini sendiri kalau untuk cross-crossan sudah apa ya, Mas? Sudah mencukupi, Mas, ya? Sudah mumpuni, Mas. Sudah mumpuni ya? Sudah mumpuni kalau untuk mencetak cross. Ini ya. Jadi teman-teman seperti itu. Ini dulu jenengan mengeluarkan modal berapa? Kalau modal sih di range 60 sampai 80. Ini untuk kambingnya saja. Karena yang berat itu untuk pajaknya, Mas. Oh, gitu, Mas? Iya. Pajaknya di seri F3, F4 itu udah lumayan juga menguras kantong. Apalagi yang full blood ya. Oh, gitu. Mas, kalau untuk pejantan sendiri, ini apa harus 2 atau cukup hanya 1 di kandang kita, Mas? Kalau saya sih lebih suka 2, Mas, karena nanti anaknya kita silangkan lagi biar nggak sedarah, Mas. Oh, begitu. Iya. Jadi tujuannya hanya nggak apa kawin sedarah ya? Iya. Kalau hanya 1 pejantan kan berpotensi sedarah, bisa downgrade juga sih, Mas. Downgrade ya? Iya. Jadi menurun, Mas, ya? Betina melahirkan. Kendalanya itu anaknya susah keluar, Mas. Anaknya susah keluar? Iya. Anaknya gede, Mas. Bisa jadi dari pajaknya, Mas. Harus dibantu untuk melahirkannya itu, Mas. Awalnya sih dulu saya tertarik dari pelihara kambing itu karena kawan, Mas. Ya. Kawan beli kambing sepasang, kok kayaknya seru, pengen juga kita kan. Tadinya sistem gaduh lah sama kawan. 1 ekor, 2 ekor, terus beli pacek, terus lama-lama kenal sama bur, akhirnya lari ke bur sampai sekarang. Gitu ya? Iya. Jadi awal mulanya jenengan ini malah gaduh kan? Iya, gaduh. Nggak dipelihara sendiri? Nggak dipelihara sendiri, karena kita keterbatasan lahan dan nggak ada kandang. Oh, begitu. Kan kandang ini juga termasuknya masih baru, Mas. Perawatannya sih kalau yang untuk pejantan paling vitamin sebulan sekali sih, Mas. Obat cacing 2 bulan atau 3 bulan sekali. Selebihnya sih ya normal aja. Nggak ada yang lebih lah istilahnya. Kalau kematian sih pasti ada, Mas, karena kita bergelut di makhluk hidup, pasti ada risiko kematian. Selama melihara ini ya sekitar 3 atau 4 indukan ada yang mati. Indukannya juga? Indukan mati waktu digaduan, tapi kalau di sini alhamdulillah belum ada. Jangan sampai lah. Jangan sampai. Kita koreksi lagi, ada salahnya di mana. Kita juga jangan putus asa, harus lebih semangat. Pemula kadang-kadang udah ngalamin kematian, Mas. Nah, langsung down biasanya seperti itu. Karena kita harus menakar makanannya, Mas. Supaya bisa habis dan juga nutrisinya benar-benar keserap, nggak numpang lewat aja sih, Mas. Kadang kan dikasih makan banyak cuma numpang lewat. Iya, harus ditakar biar
benar-benar keserap nutrisinya. Per ekor kurang lebih sih sekitar 2-3 kilo sih mas. Kebutuhan per hari. Iya, itu kan campur ada onggo, ada daun singkong, ada odot. Oh total mas ya? Total, sedikit sih itu sebenarnya. Ya, sedikit sih. 3 kilo. Sedikit. Tapi kalau untuk indukan ada bedanya nggak mas? Kalau indukan yang sudah melahirkan apalagi lagi menyusui paling kita doping sama ampas tahu sedikit lah, supaya susunya agak banyak mas. Iya mas, jenengan ini sebenarnya pekerjaannya apa tuh mas? Pekerjaan saya berternak dan bertani mas. Berternak dan bertani. Iya. Dengan dua pekerjaan ini apa nggak menyulitkan pekerjaan jenengan yang lain? Enggak mas, malah bisa dibilang nyantai mas. Yang penting telaten mas. Telaten. Iya, yang penting telaten. Bisa manfaatkan istilahnya limbah-limbah untuk jadi sumber pakan. Kalau untuk kedepannya sih nanti ada pengembangan, saya juga ingin ke kambing perah. Kambing perah. Iya, ke kambing perah untuk kedepannya. Bur tetap ada, kambing perah ada, itu juga masih 1 PE, pejantan gitu PE. ya? Iya. Oh sudah mulai ini mas? Sudah mulai. Pengen ngoleksi berbagai macam jenis. Iya, biar nggak monoton mas. Iya. Cuma kita tetap fokusnya di bur. Untuk anak-anak sendiri kita sudah jual. Dan kebetulan nyari ya teman-teman sendiri mas Yan, sama gitu ya? Lingkungan. Nah itu belinya seperti apa kok bisa langsung beranak mas? Karena kan ini dari gaduhan mas sebelumnya mas. Mungkin dari sananya sudah kawin, jadi saya bawa pulang ke sini nggak lama melahirkan. Saat masuk sini posisi sudah induk semua mas ya? Sudah induk semua. Begitu. Iya. Makanya jenengan di sini 7 bulan udah bisa jual anak. Jual anak iya. Ya? Anak lepas HP lah sekitar 3-4 bulan. Nah, terjual berapa mas per ekor mas? Ini untuk cross-crossan mas? Cross-crossan untuk pejantan sih range harga sekitar 1,8 sampai 2,5. Oh, artinya masih terjangkau mas ya? Masih terjangkau mas. Terjangkau. Prospek sih bagus mas, karena nanti kedepannya kambing Jawa Randu ini akan digantikan dengan cross. Dari segi penjualan akikah sampai ke kurbanan, nanti orang-orang pasti pakai cross. Lebih banyak daging. Lebih banyak daging, lebih bulat. Lebih bulat. Iya. Lembut juga. Iya benar, tekstur dagingnya lebih lembut. Kalau untuk pemula sih saran saya nggak usah nyari yang seri F, cukup dari cross dulu, dikembangkan. Jika sudah ada hasilnya baru nanti cari pajakan yang seri F lah, minimal F3, F4. Iya. Nggak usah ngoper ke full blood. Itu ya lumayan harganya ya, full blood. Lumayan. Untuk saat ini mas, informasi full blood sendiri Ebi sampai ke berapa harganya? Kalau Ebi sih pejantan kurang lebih udah di atas 37 jutaan mas. 37 juta. Iya. Jadi jenengan tadi yang udah siap tempur ya. Siap pajak ya. Iya. Seperti yang jenengan katakan tadi, artinya lebih fokus ke cross. Iya. Cross. Untuk pemula mas ya. Untuk pemula. Kalau udah ada hasil baru untuk nyari yang lebih bagus lah genetiknya, untuk dikembangkan lagi. Kemudian untuk limbahnya sendiri mas, serindil. Iya. Ini jenengan buang kemana mas? Kalau serindil nggak saya buang mas, saya pakai sendiri. Kebetulan di sebelah itu ada kebun saya mas. Saya nanam jeruk, nanam ya buah-buahan lainnya lah mas. Serindilnya kita pakai sendiri. Oh gitu. Iya. Artinya tetap kita fungsikan. Kita fungsikan. Kalaupun kalau dijual mungkin juga ada nilai ekonomisnya mas? Iya, ada nilai ekonomisnya. Kalau di sini sampai berapa mas? Kalau di daerah sini sekitar 15.000 sih per karungnya mas. Oh iya. Sebelum saya melihara kambing ini saya beli juga mas serindil mas. Serindil itu? Iya. Untuk pupuk tanaman ini beli. Oh, berarti jenengan ini memang sudah di planning mas? Iya, udah ada konsepnya. Oh alah, wis terkonsep guys. Kalau untuk masuk angin saya kebetulan juga ada obat si Timpanol itu mas. Oh Timpanol. Iya Timpanol itu. Kebetulan saya juga lengkap untuk obat-obatan, vitamin segala macam ada. Oh begitu. Untuk penanganannya ada. Jadi untuk teman-teman para pemula jika ingin memulai bisnis ternak, awali dari yang kecil dulu. Nggak usah muluk-muluk pakai yang seri F atau FB. Cukup dari cross, dikembangkan, nanti kalau udah ada hasilnya baru nyari yang genetiknya bagus. Dan terutama kalau untuk beternak itu jangan lupa buat bank pakannya terlebih dahulu, baru memulai ternaknya. Bukan kebalikannya, udah ada ternak kita bingung cari pakan, harus ngari jauh-jauh. Kalau udah ada bank pakan kita kan nggak repot. Ulah nanam-nanam odot di pinggir pekarangan terlebih dahulu. Dan jangan lupa untuk belajar penanganan penyakit supaya
kita nggak kaget nanti jika terjadi ternak yang sakit atau keracunan, kita sudah bisa penanganannya. Harus paham sama obat-obatan juga. Untuk para pemula yang paling penting itu vitamin B kompleks, obat cacing, sama obat kembung. Cukup 3 itu aja nyetok di rumah supaya kambing ternaknya bagus. Oke, Mas Maulana, ini terima kasih. Mungkin perbincangan saya dan jenengan cukup sampai sini dulu. Nanti suatu saat saya akan hadir ke sini lagi. Oke, untuk siap Mas Indra. kembali. Saya permisi Mas ya. Oke Mas. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu tadi teman perbincangan saya dengan Mas Maulana, seorang peternak kambing bur ya. Saya sampaikan bisa bermanfaat buat kalian semua. Buat kalian yang baru bergabung dengan channel ini, silakan bantu subscribe, like, comment, and share, tekan tombol loncengnya agar teman-teman bisa dapat notifikasi setiap saya upload video. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.